Wahai saudara-saudaraku dan wahai diri ini, saat Allah memberikan cobaan, jangan terburu-buru berburuk sangka kepadanya, seolah menjadi manusia yang paling merasa tidak beruntung dan tersisihkan. Justru, Allah memberikan cobaan kepada manusia agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat. Saat sedang merasa kesulitan, jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Sebab, Allah sudah mempersiapkan skenario terbaik yang harus disambut dengan senyuman oleh para hambanya. Seperti halnya dengan kisah Nabi Yunus yang mendapat pertolongan dari Allah, setelah 40 hari terjebak di dalam perut ikan paus. Hal tersebut memang menjadi sebuah teguran tersendiri untuk Nabi Yunus. Namun sekaligus menjadi bentuk kasih sayang agar beliau menyadari tentang kesalahannya. Setelah berhasil bebas dari ujian tersebut, semakin bertambah kadar keimanan Nabi Yunus dan lebih bersemangat dalam menyampaikan dakwahnya. Saat menyimak kisah hidup dari Nabi Yunus saat dalam perut ikan, dapat diketahui bahwa beliau sempat merasa kesal dan putus asa dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala dan tidak mau dinasihati untuk melakukan kebaikan dan bertaubat. Tanpa disadari, masalah ini juga sering terjadi dalam kehidupan masyarakat urban di masa kini. Seorang pemimpin terkadang tidak dihargai dan setiap perintahnya dianggap sebagai angin lalu oleh para anggotanya. Melalui kisah Nabi Yunus ini, setiap manusia dapat mengambil pelajaran dan hikmah untuk senantiasa bersikap sabar ketika menghadapi berbagai cobaan, rintangan, atau ujian dalam hidup. Setiap manusia memiliki kadar cobaannya masing-masing yang tidak seharusnya dibanding-bandingkan. Allah telah memiliki kadar ukurannya sendiri dalam memberikan hambanya ujian. Ia tidak akan menguji seorang manusia di luar batas kesanggupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Saat melakukan kesalahan atau dosa, hendaknya seorang manusia mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Namun, manusia yang memiliki sifat manusiawi terkadang sering melakukan kesalahan atau dosa besar berkali-kali meskipun tahu bahwa itu dilarang dalam agama Islam. Ketika memohon ampunan, seorang muslim harus mengimbanginya dengan komitmen untuk tidak mendekati perkara yang membuatnya berdosa tersebut lagi. Hal ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Beliau menyadari bahwa hukuman yang didapat tersebut berasal dari nihilnya tanggung jawab yang ia emban untuk berdakwah kepada kaumnya. Atas kesadarannya tersebut, Nabi Yunus memohon ampun yang sedalam-dalamnya kepada Allah agar diberi pertolongan. Bahkan, jika memang harus mati di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tetap berdoa agar dimatikan dalam keadaan syahid atau berjuang di jalan Allah. Nabi Yunus membaca doa ini ketika menyadari bahwa ia melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala. Nabi Yunus tidak bisa berlapang dada menerima dan menghadapi kekafiran dari kaumnya. Akhirnya, beliau meninggalkan kaumnya yang membangkang dan tidak mudah diberikan nasihat. Keputusannya untuk meninggalkan kaumnya menandakan bahwa Nabi Yunus mangkir atau tidak menjalankan kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan perintah Allah. Secara umum, tujuan membaca sebuah doa yakni sebagai bentuk pernyataan seorang hamba yang mengakui kekuatan Allah yang mampu mengabulkan berbagai permintaan dari para makhluknya. Bahkan, semut yang tinggal di dalam tanah pun juga akan terdengar doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bacaan doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus terkandung pujian atas keesaan dan kesucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pelarian, Nabi Yunus sampai ke tepi dermaga dengan sebuah kapal yang siap berlayar. Nabi Yunus memutuskan ikut dalam pelayaran, meskipun kapal sudah sesak dengan penumpang dan juga muatan. Saat berada di tengah laut,
terdapat ombak besar sehingga nahkoda dan penumpang akhirnya memutuskan untuk membuang seorang penumpang agar kapal bisa berlayar dengan selamat. Mereka pun mengundi siapa yang akan terjun ke lautan lalu. Namun beberapa kali proses pengundian, Nabi Yunuslah yang terpilih. Saat dilempar ke laut, beliau dimakan ikan paus. Namun, Nabi Yunus tidak wafat dan tetap hidup di dalam perut ikan paus. Disinilah Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan memohon doa pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya sebagai doa untuk memohon ampunan dan taubat, doa Nabi Yunus yang dibaca di dalam perut ikan paus itu mempunyai keutamaan dan kekuatan sebagai doa mohon wafat dalam keadaan syahid. Nah, inilah faedah atau keutamaan dalam doa Nabi Yunus adalah sebagai berikut. 1. Memuji akan kekuatan dan keesaan Allah. Pada dasarnya, tujuan dari sebuah doa adalah pernyataan dari seorang hamba tentang keesaan Allah. Allah, Tuhan yang menciptakan manusia, berhak mendapatkan pujian dari hambanya. 2. Mendapatkan kekuatan saat diterpa cobaan. Manusia yang hidup di dunia mengalami cobaan, musibah dan ujian. Sebagai makhluk, manusia memiliki batasan, manusia tak mampu melewati cobaan tanpa pertolongan Allah. 3. Dikeluarkan dari kesulitan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa tak akan menguji hamba di luar batas kemampuannya. Pada kisah Nabi Yunus, dirinya pada akhirnya diselamatkan Allah dari ujian masuk ke dalam perut ikan paus. 4. Mendapat ampunan dan terkabulnya segala hajat. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan keistimewaan dari doa Nabi Yunus ini, dan doa ini bisa mengabulkan permohonan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa Zunnun, Nabi Yunus, ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zolimin. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika menilik kisah dari Nabi Yunus kembali, beliau selalu berdoa agar bisa memperoleh keselamatan dan bisa keluar dari dalam perut ikan paus. Oleh karena itu, doa ini juga dibaca ketika seseorang mempunyai hajat tertentu kepada Allah. Seperti halnya kisah Nabi Yunus, seorang muslim yang mengamalkan doa ini memiliki peluang yang besar agar doa tersebut terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Yunus sangat penting untuk diamalkan, terutama bagi setiap muslim yang ingin keluar dari berbagai masalah yang sedang dihadapi, termasuk masalah yang terasa begitu berat dalam hidup. Nabi Yunus mengamalkan doa ini dengan bersujud di dalam perut ikan paus yang sudah menelannya. Beliau berada dalam situasi yang gelap, sesak, lapar, dan haus di dalam perut ikan tersebut. Betapa sulitnya cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Menurut para ahli tafsir, Nabi Yunus mengira bahwa dirinya sudah meninggal. Pada akhirnya, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah setelah melakukan taubat dan memohon ampunan serta pertolongan dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Oleh karena itu, doa ini sangat tepat dibaca saat sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Menurut Imam Ibnul Qayyim, orang yang mengamalkan doa yang dibaca Nabi Yunus sebanyak 100 kali selama 40 malam, niscaya Allah akan menuntaskan segala hajatnya. Adapun Syekh Ali Jaber menyarankan agar bacaan doa ini diamalkan minimal 100 kali dalam sehari agar segala hajat yang diminta dapat terkabul. Terima kasih sudah menonton video ini dengan judul, Di Balik Kisah Nabi Yunus dan Kekuatan Doa Zunnun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.